Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syabab, pas ana ceramah di masjid, kajian di masjid, kadang-kadang ana melihat beberapa jemaah yang melakukan beberapa hal yang sayangnya membatalkan solat. Bikin solat tidak diterima, pahalanya tidak diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat bahaya. Makanya insyaAllah hari ini Al-Faqir Muhammad Al-Fuli akan menjelaskan apa hal-hal yang membatalkan solat. Kadang-kadang kita lakukan hal-hal ini secara tidak sengaja. Sekalian juga ana akan menjawab pertanyaan yang pasti bakal muncul di benak jamaah, yaitu bagaimana jika sebenarnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ana melakukan salah satu hal tersebut. Apakah harus mengulangi salat 2 tahun yang lalu? InsyaAllah dalam kajian hari ini semua pertanyaan ini ana akan jawab. Semoga bermanfaat insyaAllah. Ya jamaah, pas awal-awal salat diwajibkan, belum diharamkan berbicara sambil salat. Jadi dulu berbicara sambil salat itu boleh. Jadi bisa jadi misalnya ada orang yang lagi salat seperti ini, terus berbicara sama orang yang di samping kanannya atau samping kirinya dan bilang, habis salat kita makan bersama ya. Itu dulu boleh dan tidak haram. Sampai ada ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin," dan berdirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Maka sejak ayat ini diturunkan, berbicara sambil salat itu diharamkan. Dan ini hal yang sangat wajar dan sangat jelas. Tetapi kadang-kadang kita berbicara sambil salat secara tidak sengaja. Seperti apa? Seperti ketika ada anak yang di depan kita yang main-main terus melakukan beberapa gerakan yang lucu. Sampai kita misalnya ingin menegur dia, jadi kita bilang ha, kita bilang la, atau ada yang bilang jangan. Saya sendiri pernah melihat itu. Ini semuanya membatalkan salat. Tolok ukurnya ada 2 huruf yang keluar dari mulut kita. Jika ada 2 huruf yang keluar dari mulut kita, maka salatnya batal dan perlu diulangi. Dikecualikan suara ah untuk orang yang sakit. Misalnya ada orang yang mau sujud tetapi punggungnya sakit, jadi pas dia sujud dia bilang ah seperti ini. Ini tidak apa-apa dan ini tidak membatalkan salat. Selain itu juga syabab, kadang-kadang pas kita salat ada hal lucu yang terjadi depan kita. Misalnya ada orang yang jatuh. Jika kita tidak berhasil menahan ketawa sampai ada suara untuk ketawa kita, jadi kita ketawa bersuara, ini salat kita batal dan wajib kita mengulangi salatnya lagi. Jika kita berhasil menahan ketawa dan hanya senyum saja, salatnya sah, tidak perlu diulangi. Selain itu ya syabab, juga makan dan minum sambil salat itu membatalkan salat. Mungkin ada jamaah yang bertanya, kok bisa ustaz? Masa kita makan dan minum sambil salat? Kadang-kadang itu terjadi secara tidak sengaja. Misalnya permen karet. Jika ada yang mulai salat dengan permen karet, terus di tengah salat dia mulai sadar, ternyata di mulutku ada permen karet, maka salatnya batal dan dia perlu mengulangi salatnya. Dikecualikan ya teman-teman, bekas makanan. Misalnya kita baru selesai makan, terus kita langsung salat. Kadang-kadang ada bekas di antara gigi kita. Misalnya bekas nasi atau ayam, itu dikecualikan. Kalau bekas itu dimakan, ini tidak membatalkan salat, salatnya sah, tidak perlu mengulangi salatnya. Selain itu ya syabab, bergerak dalam salat itu membatalkan salat juga, tetapi bergerak yang berlebihan. Sampai kalau ada orang lain yang melihat kita, mungkin dia mengira kita lagi tidak salat, saking banyaknya gerakan kita. Tetapi kalau bergerak yang biasa saja, misalnya betulkan kopiah, matikan suara HP yang mengganggu jamaah lain, atau misalnya tutupi aurat yang terlihat, itu tidak apa-apa dan tidak masalah, tidak membatalkan salat. Tetapi kalau bergeraknya berlebihan, wajib mengulangi salatnya. Selain itu ya syabab, ketika aurat kita terlihat pas kita lagi salat, ini membatalkan salat. Dan biasanya ini sering terjadi buat kaum laki-laki yang ketika salat pas dia sujud, kausnya ke atas dikit, jadi auratnya kelihatan dari belakang. Jika dia cepat menutupi auratnya, maka salatnya sah. Jika dia lama menutupi auratnya atau dia
tidak langsung sadar kalau auratnya kelihatan, ini membatalkan salat dan salatnya perlu diulangi. Selain itu ya syabab, salah satu hal yang membatalkan salat itu adalah tidak menghadap kiblat sama sekali. Atau misalnya ketika kita pas lagi salat, ternyata kita sadar, oh ini kiblat yang salah. Kita tidak boleh ganti posisi sambil salat. Kita harus keluar dari salat dulu dan ulang dari awal. Jika kiblatnya tidak pas sedikit, misalnya kiblatnya ke sini terus kita ke sini sedikit sekali, ini tidak apa-apa dan tidak masalah. Ini yang dimaksud di sini adalah tidak menghadap kiblat sama sekali, menghadap arah lain. Selain itu ya syabab, jika wudu kita batal sambil kita salat, maka salat kita batal juga dan harus diulangi. Tapi masalahnya di sini, bagaimana jika imamnya yang wudunya batal? Apakah salatnya tetap dilanjutkan? Apakah salatnya sah? Apakah salat jamaahnya sah? Taib. Yang pertama, salatnya tidak sah dan tidak boleh dilanjutkan. Dia harus keluar dari salat, terus pilih salah satu jamaah, memajukan dia menjadi imam, terus jamaah yang dimajukan itu lanjut salatnya ya syabab, bukan mulai dari awal. Kemudian imamnya pergi ulangi wudu'nya dan ikut salat lagi sebagai makmum, atau ulangi salatnya dari awal jika salatnya sudah selesai. Dan insya Allah salat jamaahnya sah, tidak terpengaruh oleh batalnya wudu' imam. Selain itu ya syabab, ada satu hal lagi yang membatalkan salat, yaitu orang yang punya penyakit ayan. Semoga Allah sembuhkan mereka semua. Jika ada salah satu gejala penyakit tersebut muncul pas salat, maka salatnya batal dan perlu diulangi lagi setelah gejalanya hilang. Selain itu ya syabab, ada satu hal lagi yang membatalkan salat, yaitu lupa niat. Maksud ana di sini bukan lupa mengucapkan niat, karena niat itu sebenarnya tidak perlu diucapkan. An-niyah mahallaha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Maksud saya di sini adalah pas kita sudah mulai salat, kita lupa kita lagi salat apa. Misalnya kita sudah mulai salat, terus kita mulai bingung. Kita ini salat zuhur atau asar. Jika kita ada perasaan ini, rasa bingung dalam salat, kita salat zuhur atau asar, maka otomatis salatnya batal dan perlu diulangi lagi ketika sudah yakin kita ini lagi salat apa. Atau misalnya setelah kita mulai salat zuhur, ternyata kita lupa salat isya semalam. Jadi kita ubah niat kita sambil salat. Ini dianggap isya ya, jangan zuhur dulu. Ini tidak boleh. Niat harus ditentukan di hati sebelum takbir, sebelum Allahu Akbar. Jika belum jelas niatnya sebelum Allahu Akbar, maka salatnya batal dan perlu diulangi lagi. Selain itu ya syabab, hal terakhir yang membatalkan salat itu adalah salat di atas tanah yang dirampas. Misalnya kita yakin 100% bahwa tanah masjid ini diambil dari orang secara terpaksa, dirampas, maka batal semua aktivitas ibadah yang dilaksanakan di atasnya. Batal doanya tidak diterima, batal salatnya tidak diterima, batal semua aktivitas ibadah. Tapi jika kita yakin 100% bahwa tanah ini dirampas, jika kita ada keraguan, jika kita tidak yakin 100%, maka masih aman, tidak apa-apa. Dan ya syabab, pertanyaan terakhir yang ana bakal jawab hari ini adalah, bagaimana jika ternyata dari sejak baligh saya melakukan salah satu hal ini yang Ustaz sebutkan yang membatalkan salat? Apakah saya perlu mengulangi salat dari awal sejak baligh? Jawabannya tidak perlu salatnya diulangi karena antum tidak tahu. Tetapi mulai hari ini dan setelah dengar kajian ini, jika antum melakukan salah satu hal yang ana sebutkan itu, maka salatnya batal dan perlu diulangi. Yang kemarin-kemarin tidak perlu diulangi karena antum tidak tahu. Tapi mulai hari ini, mulai jam ini, mulai detik ini, antum sudah tahu dan antum harus bertanggung jawab atas ilmu yang disampaikan dalam kajian ini. Alhamdulillah ya syabab, semoga kajian hari ini bermanfaat, semoga berkah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.